Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah linked list, linked list atau linked list atau senarai berantai. Representasi rantai atau link. Elemen list disimpan di memori dengan urutan tertentu. Elemen list disimpan. List itu adalah urutan data ya, urutan data. Disimpan di memori dengan urutan tertentu. Informasi eksplisit dinamakan link, digunakan untuk mengunjungi elemen satu ke elemen berikutnya. Jadi kalau ada data satu dan data berikutnya, itu harus ada linknya untuk mengetahui data berikutnya ke yang mana, atau petunjuk lah ke elemen berikutnya atau data berikutnya yang mana, elemen atau data. Ini contoh linked list. Ini adalah elemen pertama. Untuk tahu elemen kedua maka harus ada link yang menunjuk ke elemen kedua. Ada link untuk elemen ketiga, link keempat, link kelima, dan seterusnya. Nah, kalau sudah nggak ada, maka di sini adalah coret kosong, nggak menunjuk kemana-mana. Biasanya disebut dengan null ya. Nah, elemen pertama itu ditunjuk oleh pointer yang bernama first node. Ini ada first node, ini ada link data. Ya, jadi menunjuk di situ ya. Ini adalah linked list. Jadi setiap node atau simbol itu punya dua field atau kompartemen atau dua kotak. Yang pertama adalah kotak untuk link, yang kedua adalah kotak untuk datanya. Kotak untuk link, kotak untuk datanya, kotak untuk link, kotak untuk datanya, kotak untuk link, kotak untuk datanya, kotak untuk link, kotak untuk datanya. Nah, sebenarnya dia itu tidak urut begini ya. Kalau di memori bisa jadi letaknya entah di mana gitu ya, sehingga agak ruwet bentuknya. Misalnya adalah sebuah linked list, maka first node itu menunjuk ke node yang pertama. Karena alamatnya first node itu di alamat FE30, maka linknya itu diisi FE30. Nah, nextnya itu adalah FF10 dan elemennya di sini 5. Ini elemen pertama atau node pertama. Node kedua adalah di mana? Di alamat FF10. Di FF10 ternyata itu ada dua kompartemen, yaitu untuk alamat link berikutnya dan elemennya isinya datanya adalah 2. Jadi next nanti FE46. Di mana FE46? Oh, ternyata ada di sini FE46. Itu ada dua kotak lagi yang linknya berisi FA10 untuk elemen berikutnya dan isinya datanya adalah 4. Berikutnya FA10 itu ada di sini dan linknya itu berisi FF26 dan isinya adalah 8. Kemudian FF26 itu di sini, nextnya itu 0, nggak ada, nggak menunjuk kemana-mana, berarti dia data terakhir. 0 berarti dia data terakhir dan isinya datanya adalah 9. Jadi bisa jadi bentuknya seperti ini ya. Ada LABCD menggunakan array. Array itu kan dia berurutan, kontigu, nempel datanya. Ini datanya kalau di sini berikutnya. Kalau di linked list tidak. Bisa jadi letaknya tidak beraturan seperti ini. Tuh. A menunjuk ke B menunjuk ke C menunjuk ke D menunjuk ke E. Bisa jadi begitu ya, tidak beraturan. Pointer link pada E adalah 0 karena E itu adalah data terakhir. Variable first node digunakan untuk memperoleh elemen pertama A. Jadi harus ada first node yang untuk menunjuk elemen A. Jadi tipe data first node itu adalah sama dengan tipe data link yang ada di kompartemennya A ini ya. Kemudian ini tipe data first node itu sama dengan tipe first node ini sama dengan tipe data yang field link ini, pointer node ini. Yang apa ini warnanya nanti kuning atau ya boleh dikatakan kuning lah, kuning kecoklatan ya. Kuning ini sama dengan tipenya sama dengan first node, yaitu pointer to node. Pointer to node ya. Yaitu link adalah pointer to chain node atau node. Chain node lah atau node. Jadi pointernya itu link, ada anggota datanya adalah link dan data yang tipenya adalah T, template class T. Kemudian single linked list chain first node. Nah, ini chain adalah linked list yang setiap node digunakan untuk menyimpan satu elemen. Nih. Begini ini ya. Jadi first node A, B, C, D, E. Chain adalah linked list yang setiap node digunakan untuk menyimpan satu node, satu elemen. Terdapat link atau pointer dari satu elemen ke elemen berikutnya. Nah, ini ada pointer. Node terakhir mempunyai pointer 0. Terakhir pointernya adalah 0.
Oke, kemudian terrepresentasi node. Nah, ini tadi sudah ya. Ada link atau pointer to node dan data, dan tipenya adalah T. Link dan data. Ini tipenya pointer to node. Nah, first node itu tipenya sama, yaitu pointer to chain node. Kalau node-nya itu bernama chain node. Konstruktornya kalau 00 ya begini. Nah, 00. Kemudian kalau adanya X, datanya X, ya diisi X. Oke. Kemudian untuk menemukan data pertama, X sama dengan first node data. X adalah data node pertama atau A. Jadi find 1 X. Jadi sebenarnya find 1 X itu ingin mengetahui data yang pertama itu apa sih disimpan di X, maka X first node data, gitu ya, X first node data. Kenapa pakai min lebih besar ini? Karena first node tipenya adalah pointer, ya, bukan objek. Kalau objek dia pakai titik ya, kalau pointer dia pakai lambang begini. X first node data. Lalu bagaimana kalau ingin dicari nomor 2, data kedua? Maka adalah X sama dengan first node. Kalau ini namanya link, maka first node link data itu adalah B. Kalau first node link data itu adalah C. First node link data adalah D. First node link data, maka ada adalah E. Nah, kalau banyak nanti ya lang link gitu, kan tidak efisien ya, masuk long link, maka perlulah pointer yang berjalan-jalan bantuan yang bernama P. Pertama P sama dengan first node, maka P sama dengan first node. Nah, kemudian P sama dengan first node link. Jadi first node link itu adalah ini. Ini maksudnya apa? P menunjuk apa yang ditunjuk oleh first node link. First node link menunjuk kotaan ini, maka P juga ikut menunjuk kotaan ini, maka X sama dengan P data. Nah, gitu ya. Kalau yang ketiga ya first node P sama dengan first node link. Nah, linknya 2 kali, link yang pertama, link yang kedua. X sama dengan P data, kemudian X sama dengan P data. Jadi P menunjuk apa yang ditunjuk oleh first node link. First node link. Ini menunjuk C. Jadi cara membacanya adalah P menunjuk apa yang ditunjuk oleh first node link. Kemudian X P data. P data adalah C di sini. Jadi cara mengakses anggota kelas itu dengan tanda minus lebih besar ini ya. Nah, bagaimana kalau dengan yang keenam, masuk first node lang link gitu kan nggak bagus. Maka perlulah dibuat program untuk berjalan ya. Berjalan-jalan untuk mencari datanya. Program find namanya. Ini adalah find KX ya. Di K itu posisinya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika kurang dari 1 maka return 0. Kemudian chain node current first. Current menunjukkan elemen pertama. Jadi current inilah pengganti yang P tadi. Tadi namanya P, sekarang namanya current. Jangan bingung. Anggap aja current ini adalah P tadi ya. Current sama dengan first. Kalau yang nanti namanya first node, sekarang namanya first saja. Kemudian with index sama dengan 1. Nah, kemudian while index kurang sama dengan K dan current-nya itu masih ada, bukan 0. Nah, kurang sama dengan K itu ya jangan sampai dia melebihi dari elemennya. Kayak kalau 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai di sini. Nah, kalau melebihi ya matinya nggak boleh. Current sama dengan current link. Nah, while index kurang sama dengan K. Kan dia ingin ke data ketiga, maka dia maju terus. Current sama dengan current link. Maksudnya di sini kalau P di sini sama P link, maka P itu dahulunya menunjuk B, sekarang menjadi menunjuk C gitu ya. If kemudian index plus karena dia bertambah dengan 1 indeksnya itu. Jadi indeksnya tadi angka pertama adalah menunjuk ke pertama kan. If current jika ada tidak 0, maka X sama dengan current data. Jika current menunjukkan satu elemen return 0. Kemudian return 0 tidak ada elemen ke K. Jadi elemen ke K misalnya datanya cuma 10, dia minta 100, ya nggak bisa, nggak ada elemen ke 100. Maka returnnya 0, ini returnnya 1.
Kemudian menghapus elemen pertama. Menghapus elemen pertama. Nah, bila ada linked list seperti ini, 0, 1, 2, dan seterusnya, nolnya ini ingin dihapus, maka hasilnya adalah ini, ya kan? First node menjadi seperti ini. Dulunya first node ini abaikan yang putus-putus ini, maka first node menjadi seperti ini, menunjuk ke sini, dan inilah data elemen pertama sudah dihapus, ya kan? Nah, sebelumnya ini, sesudahnya ini. Nah, ternyata sangat gampang perintahnya. Tinggal ini digeser ke sini. Perintahnya apa kira-kira? Ya, first node sama dengan first node link. Karena first node menunjuk apa yang ditunjuk oleh first node link, yaitu menunjuk ke 1. First node link menunjuk ke 1. Maka first node sama dengan first node link, maka menunjuk ke 1 juga. Yang dari sini sekarang pindah menunjukkannya ke sini. Dari sini pindah ke sini. First node sama dengan first node link ini menunjuk ke sini. Jangan lupa ini adalah panah ya. Ini salah ketik. When V sama dengan first node, kemudian X P data, X adalah elemen A, delete P. Gitu. Jadi P sama dengan first node. Ini pertama. Kemudian X sama dengan P data, diambil dulu datanya, baru delete P. Nah, tentunya di mana letak ini? Letak ini adalah di sini, di antara ini dan ini ya, di antara P dan X sama dengan P data ini. Jadi sebelum ini dipindah ke sana, maka harus ditunjuk dulu oleh P, ditunjuk dulu oleh P, supaya apa? Kalau tiba-tiba begini, tiba-tiba ini dipindah, ini nggak ada yang nunjuk, ini akan hilang di rimba memori, hilang di hutan memori entah di mana, kita nggak ada yang tahu lagi, maka harus ditunjuk dulu oleh P, baru dioperasi delete P, karena supaya memorinya di unallocated atau dialokasi memori. Kalau menghapus elemen A, menghapus elemen A yaitu delete KX, jadi elemen A, elemen yang ke K gitu ya. Kemudian first node sama dengan P, P itu ada sama dengan first node, P menunjuk ke data elemen pertama. Jika K sama dengan 1, berarti menunjuk elemen pertama. First node sama dengan first node link. Jadi P itu sudah menunjuk duluan. Nah, ini di tengah kan letaknya. Ini baru ini kan, baru ini, baru ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang saya tulisnya tadi, 1, 2, 3, 4 gitu. Itu adalah untuk menunjuk elemen yang pertama. Nah, bagaimana jika menghapus elemen yang di tengah? Menghapus elemen yang di tengah, maka kita harus berhenti di elemen sebelum yang dihapus. Jadi P-nya itu menunjuk yang jalan-jalan tadi, menunjuk ke sini, menunjuk ke kamen 1. Baru yang dahulunya menunjuk ke sini itu dipindahkan dulu menunjuk ke sana. Hasilnya adalah ini. Nah, jadi kamen 1 langsung K plus 1, K-nya nggak ada. Tapi ini jangan sampai hilang. Kalau ini kita putus begini, ini nggak ada yang nunjuk, nggak boleh. Ini harus ditunjuk dulu oleh pointer bantuan, entah namanya P atau namanya current atau namanya apapun, harus ada yang menunjuk K dulu ini. Kalau sudah ada yang menunjuk K ini, baru dia bisa dipindahkan ke sana dan ini bisa di-delete ya, bisa di-delete. Itu langkahnya. Menghapus elemen C. Ini misalnya di sini ya, ternyata pointer bantuannya adalah Q. First node berhenti di key yang menunjuk sebelum C. Nah, kemudian letakkan key sebelum node yang akan dihapus, ya tahu kan, key sama first node link. Ini kebetulan cuma 1 di sini. Kalau di sini ya linknya 2 kali atau jalan-jalan sampai key link sama dengan data yang dihapus, yaitu C misalnya. Itu cara jalan-jalannya. Kemudian langkah kedua, letakkan P sama dengan Q ya, ini harus ada dulu, nggak boleh ini nggak ada nomor 2 ini. Kalau ini nggak ada, maka ini hilang di rimba atau hutan memori, tidak pernah dialokasi. Maka P sama dengan killing, P sama dengan killing. Q ini linknya ini adalah menunjuk ke C, maka P menunjuk ke C. Langkah ketiga adalah killing sama dengan P link. Q link sama dengan P link, nah, maka di sini menunjuk D. P link menunjuk ke D, maka killing juga ikut-ikutan menunjuk ke D di sini.
Nah, ini hilang, yang ini masih, ya. Oke. Nah, setelah itu baru diambil X sama dengan P data, delete B. Ini yang jalan-jalannya ternyata sudah ada. Jika K sama dengan 1 tadi sudah ada, menghapus elemen pertama. Ini jika K itu di tengah, maka di tengah atau di akhir sama ya. Maka tidak ada posisi pertama, tidak pada posisi pertama, maka key sama first node. Ini jalan-jalannya ini. For in X in K-1 index plus plus. Nah, ini berjalan sebelum KK, sebelum ke K sebelumnya ya. Anggapannya K itu harus benar, nggak boleh K-nya itu entah di mana yang di luar jangkauan. Harus ada di sana, oke? Misalnya datanya 10 ya, K-nya itu 5 kayak 6 kayak, jangan elemennya 10, K-nya 100 ya. Kemudian key sama dengan killing, dia jalan terus. Nah, setelah selesai key itu berhenti di sebelumnya, maka P sama dengan killing. Ini P sama dengan killing. Kemudian killing sama dengan billing, killing sama dengan billing. Kemudian X diambil datanya, baru di delete. Oke, saya kira demikian dulu untuk materi minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah note di awal akan kita kasih video berikutnya. Terima kasih.